Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Gimana kabarmu, Lur? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke. Kita lanjutkan lagi ya readingan kita nih. Kita akan coba lihat bagaimana situasi dan keadaan di 1 minggu ke depan. Dalam 1 minggu ini ada petunjuk apa? Lur boleh di absen dulu yuk, dari kota mana sedulur yang hadir. Monggo absen dulu ya. Oke, readingan ini sifatnya general. Readingan ini hanya sebagai pengingat saja, agar kamu bisa selalu berhati-hati, agar kamu bisa selalu berwawas diri. Ambil positifnya, buang negatifnya ya Lur ya. Ya, bisa kamu dengarkan readingan ini sambil nyemil, sambil makan, atau sambil ngopi. Wah, enak nih kayak ngopi Lur ya. Kasih ngopi burung doan nih. April. Wow. Kita akan coba lihat situasi di April. Ada kepesan apa nih dalam waktu dekat ini ya? Oke, jadi gini ya, untuk bulan April ini kan hawanya panas ya. Rawan konflik, rawan ribut, rawan berantem sama orang. Dan anehnya, apa ya, banyak orang yang gak kayak energi mereka tuh mudah tersinggung, mudah baper gitu. Padahal dari kamunya tuh ya gak ada yang gimana-gimana gitu, gak punya niat yang buruk, itu nggak ada ya. Kamu SBB aja, biasa aja gitu sebenarnya. Cuman mereka kayak salah tafsir tentang kamu gitu, mereka salah nilai tentang kamu ya. Dan juga di sini ada pesan tentang jika kamu saat ini nih ketemu video ini dalam kondisi yang kayak rasanya gimana ya, overthinkingnya kumat ya, ada rasa takut yang cukup kuat di sini. Takut apakah besok bagaimana, nanti ke depannya gimana, aku bisa nggak ya, sanggup nggak ya, kayak gitu deh. Siapa nih yang kayak gitu ya, Lur? Oke. Kamu nggak bisa nyerah gitu aja sih dengan apapun yang akan terjadi di bulan ini ya. Oke. Karena gini sih, di bulan ini tuh semua akan kembali kepada diri masing-masing, dalam arti ya lu nggak bisa terlalu leha-leha nih bulan ini ya. Memang ada keputusan berat ya di sini, ada keputusan besar yang mungkin mau nggak mau harus diambil ya. Ilustrasinya gini deh, contohnya nih, misalkan nih ya, ini sebagai contoh aja, kamu harus mengambil suatu keputusan. Mungkin kamu harus pergi kerja jauh dari keluarga ya, jauh dari anak, mungkin dari istri atau orang tua, lu terpaksa karena keadaan ya. Apapun ya keputusan kamu di bulan ini, kamu harus yakin ya. Dan juga ya gimana ini, orang-orang ya, energi orang-orang di sekitar kamu tuh memang lagi nggak baik-baik aja gitu, pada cuek gitu, mereka pada nggak peduli ya dengan kondisi kamu, apapun itu mereka kayaknya nggak peduli. Nah, kenapa kok mereka bisa nggak sepeduli itu dengan kamu? Apakah mereka benci sama kamu dan sebagainya? Belum tentu sih ya. Kita jangan sampai punya asumsi yang buruk dulu deh gitu kan. Kita coba untuk gali nih hal-hal yang mungkin positif ya. Situasi di bulan ini hampir merata ya gitu. Tapi setiap orang punya caranya sendiri-sendiri untuk kendalikan diri masing-masing ya. Cuman memang hawanya berat loh. Satu, mudah emosi banget nih. Kita itu di bulan ini mudah emosi. Pikiran nih, ada pikiran toksit ya. Arti pikiran toksit itu gini sih, kadang ya kamu lagi santai, lagi sendiri gitu misalkan, ada tuh kayak bayangan dari masa lalu kamu mengingatkan kamu untuk mengulangi ya kesalahan yang sudah-sudah. Ada nggak di antara kamu yang tiba-tiba kepikiran, aku mau main lagi deh. Kok enak ya kayaknya main lagi nih. Sedangkan dulu kamu hancur karena suatu permainan misalkan. Ayo, itu ilustrasi ya.
Kemudian eh pengen punya pasangan lagi deh. Kayaknya enak nih punya pasangan lagi, misalkan. Dulu ya kamu hancur karena hal-hal seperti itu. Itu misalnya. Jadi untuk semua yang ada di sini, tolong ya di bulan ini kita harus lebih waspada dengan diri kita sendiri ya. Satu tuh yang penting ya. Gitu. Kalau soal orang-orang di sekitar, ya mau nggak mau nih kita harus cuek juga gitu. Karena mereka juga mengalami hal yang mungkin kurang lebih sama lah dengan apa yang sedang kita rasakan. Tapi beda cerita, beda versi aja dengan diri kita, Lur. Mereka juga sedang berat loh, ya. Mereka juga sedang menghadapi suatu problem di sini. Lebih ke orang terdekat masing-masing gitu, ya. Karena hawa panas tuh bisa ngebuat orang jadi lupa diri, jadi nggak sadar diri. Banyak nih orang di sekitar tuh mereka berbicara tanpa berpikir gitu, asal nyeblak aja. Ya, mereka nggak sadar nih omongan mereka nyakitin orang tuh nggak sadar gitu. Mungkin ada di antara kamu yang tersinggung dengan kata-kata seseorang di sini, ya, atau kamu ngerasa kecil di sini. Ada orang yang rendahin kamu gitu, ada orang yang mandang kamu sebelah mata gitu. Ya, apakah lu harus galau dengan itu semua? Lur, why? No, gak bisa gitu. Serius, bulan ini kita sendiri-sendiri loh dalam kehidupan ini. Ya, arti sendiri-sendiri tuh, ya kita kan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Jadi poinnya adalah, ya saya mohon deh untuk please, lu harus kembali ke diri kamu, lu harus ngelihat dirimu dulu sekarang. Lu nggak bisa jatuh gitu aja hanya karena kata orang. Dan sorry ya, di sini tentang hujatan ya, tekanan ya dari orang-orang sekitar, ini udah kayak kacang goreng, Lur. Kamu udah sering loh ngelewatin fase kayak gini dan lu selalu ngelewatin gitu. Dan ini pun juga easy aja, nanti lu pasti akan ngelewatin ini semua kok gitu kan. Nah, gitu. Nah, di sini juga ada sesuatu yang sedang kalut ya. Aku ngerasa ada energi yang kalut banget di sini. Aduh ya gimana ya, namanya hidup lah gitu. Jangan dipikirin ya, jangan dipikirin ya. Ya memang kita siapa sih yang mau mikirin hal-hal yang buruk, cuman suka kepikiran, ya enggak? Kita tuh nggak ada niat memikirkan hal yang buruk, tapi suka kepikiran dengan sendirinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu pola yang sudah lama, ya. Makanya jika kamu sekarang punya pikiran yang bercabang-cabang, ya kita harus tingkatkan kesadaran dulu di sini gitu loh. Artinya apa? Coba ngerenung sih. Kamu sedang mikirin apa sekarang? Apa yang kamu pikirkan? Ya. Itu nyata nggak sih? Coba tanya dengan dirimu. Nyata atau enggak gitu? Gak usah jauh-jauh lah. Ya, ini yang sering ku sampaikan ya. Besok kita hidup dan tidaknya aja nggak tahu. Lu tahu nih, besok kita masih hidup dan tidak, nggak tahu. Ya, jangan sampai nih. Ya, udah kondisi lagi nggak baik-baik saja, ditambah pikiran yang semerawut entah kemana-mana, ya kan, itu kan kembali ke manusianya lagi toh, ya. Jika kamu kepikiran sesuatu, itu kan kamu punya hak untuk mengikuti pikiran itu atau menolaknya. Makanya pentingnya belajar mengabaikan, karena nggak semua hal yang kamu pikirin, yang kamu rasakan itu benar. Ayo, yuk. Kemudian di sini ada petunjuk lagi tentang lu kembalilah kepada Sang Pencipta Semesta. Sorry ya, aku di sini nggak ada ceramah sama sekali, nggak ya. Karena ya gitulah, kadang kalau udah dibahas tentang hal-hal yang ketuhanan, keagamaan dikit udah dibilang ceramah lah, dibilang Pak Ustadz lah. Piye jan iki. Ya. Ya karena ada petunjuk itu aja sih, makanya gue sampaikan, kalau enggak ya enggak gitu. Ingat ya, kamu di bulan ini, kamu harus kuat akan pondasi spiritual. Ini sebenarnya sering banget aku sampaikan gitu. Ya, please banget. Karena disitulah obatnya. Ini tak kasih tahu, obatnya di situ. Kalau kamu, karena gini, kuncinya dalam dirimu tuh stabil, ketenangan. Ini yang susah. Bagaimana bisa tenang, kondisiku aja seperti ini mas, gitu misalnya. Ya,
Lur, nggak semua hal bisa engkau jelaskan dengan akal sehatmu, nggak semua hal bisa engkau logikakan. Kehidupan ini begitu banyak keajaiban, begitu banyak hal-hal yang terjadi di luar batas kemampuan manusia. Jelas, ya, itu lur. Jangan sepele lo dengan uh, spiritual ya. Meditasi itu jangan sepele. Ya, itu pesanku ya. Semoga kamu bisa nyadarin lah ya. Tapi sekarapmu lah ngurip-nguripmu kok. Gelem sholat kono, ora gelem ya kono. Yang penting kamu ingat Tuhanmu dengan caramu, dengan sebisamu lah kalau bisa. Atau nih, readingan kali ini aku banyak ngoceh nih. Karena aku cuma mau ngobrol sama orang yang sedang gak baik-baik saja ya. Ya gimana ya lur, sekarang kita ngerasa lah bahwa oh ternyata kayak gini ya ketika kita sendiri menghadapi segala sesuatunya sendiri. Terus kemana kebaikan kamu gitu. Artinya ya kamu selama ini mungkin pernah banyak membantu orang ya kan. Tapi ketika kamu sedang ada problem kayak gini, ketika lo sedang jatuh, mereka pada tutup mata gitu, mereka pada cuek sama kamu. Ya, apakah kebaikanmu selama ini sia-sia? Enggak, lur. Serius, enggak ada yang sia-sia di dunia ini. Ya, selama hal itu positif. Jadi, apa sih makna di bulan April ini? Banyak loh di antara kita semua tuh sedang diajarkan tentang kesendirian. Sendiri itu bukan berarti kalah, bukan berarti lemah, bukan berarti nggak mampu. Ya, serius. Terkadang kita hidup ini butuh kesendirian. Dan kenapa kamu saat ini harus melewati segala sesuatu sendiri? Walaupun banyak orang di kanan dan kirimu, ya. Banyak orang di sekelilingmu, tapi kamu merasa sendiri di sini. Harus menyelesaikan semua sendiri. Ya, karena kamu sedang dilatih. Lur, kamu sedang dilatih. Ya, kamu akan naik kelas nih nanti gitu. Di bulan ini tuh banyak pembelajaran kalau lu bisa memaknai gitu. Tapi beda lagi ya. Ketika kita hidup isinya cuma ngeluh, ya. Makanya keluhan itu adalah sesuatu yang negatif. Makanya jangan suka-suka ngeluh. Semakin kita sering ngeluh, semakin bundel otak kita. Semakin gelap lah otak kita, akhirnya nggak bisa berpikir jernih, boro-boro makna hidup, boro-boro apa sih makna dari permasalahan kamu sekarang gitu. Ya gimana mau pikirnya udah bundel, gitu loh ya. Jadi situasi sekarang tuh pinter-pinter lah. Satu ya, kita harus pinter mencari makna di setiap permasalahan yang kamu rasakan dan kamu hadapi. Kenapa kamu sendiri ya? Ya mungkin Tuhan sedang mengajarkan pendewasaan di sini. Ya logikanya kalau kamu ada problem dan selalu ditolong sama manusia yang lain, lu kapan bisa mandiri coba? Masa iya hidup mau dituntun terus? Ya logikanya dipakai ya. Dengarkan dengan kedewasaanmu nih, kita ngobrol hangat aja ya sekarang. Oke. Karena ya jujur sih memang lagi banyak yang ngos-ngosan di sini. Gitu. Oke, sekali lagi ya, siapapun yang hadir di sini, lu nggak boleh ngeluh titik. Ya. Oke. Memang berat. Apa yang harus kamu pikul dan kamu hadapi sekarang tuh berat. Seakan-akan otak tuh buntu. Lu nggak tahu nih mau ngelangkah kemana. Lu mau ngapain tuh nggak tahu gitu, saking buntunya misalkan. Lu tak kasih obat sederhana, tapi balik ke dirimu ya. Tadi sudah saya bahas sebenarnya. Ya tadi coba diulang lagi ya. Itu obatnya sujud lah. Terus yang kedua, baca kitabmu. Bacalah kitabmu. Itulah obat, itu fakta. Fakta. Nggak tahu ya, jujur sih. Aku sendiri apa ya? Kalau udah ngelihat yang namanya Al-Quran atau Arab atau kitabnya orang Islam, merinding lur, sumpah merinding.
Anehnya itu kayak gitu. Kayak nggak masuk akal, tapi itulah yang dirasakan. Kita ngebaca doang tuh, memahami isinya aja udah, wow, sensasi tubuh tuh luar biasa. Dan itu fakta kok, serius fakta. Obat, di segala obat disitulah. Ya ini cuman sharing doang loh ya, bukan menggurui, bukan ngajarin, bukan ceramah juga loh ya. Cobalah. Karena karena di sini petunjuknya aku ngerasa kayak gitu sih. Lu kembali kepada Sang Tuhan. Lu bersujud dengan Sang Tuhan. Tuhan menunggumu, ya. Niscaya Tuhan akan membantu, pasti akan menyelesaikan masalahmu. Itu kan. Aduh, gimana ya? Keajaiban. Ya, terserah lah percaya atau enggak. Yang jelas kalau aku sendiri percaya tentang keajaiban sih, Lur. Masih banyak peluang kok, ya. Lu jangan buntu kayak gini karena lu masih banyak peluang. PR-mu adalah, ya, lu harus cari ketenangan batinmu. Batinmu dulu nih yang ditenangkan ya. Kalau pikiranmu masih ruwet, udah biarin aja dulu. Batinmu dulu nih. Nah, cara mendapatkan ketentraman batin ya, agar batinmu dingin, ya melalui ajaran agamamu masing-masing. Wis nggak perlu dijelasin lah, udah pada tua pun ya. Tuh obatnya di situ. Ada hal-hal yang nggak masuk akal yang akan terjadi. Ini tentang petunjuk dan pertolongan di luar akal sehatmu. Mungkin kuasa Tuhan, Tuhan punya cara sendiri untuk membantu dan menolongmu nantinya. Gitu. Itu kan nyambung gitu. Gue. Ada, wes. Tidak tak ngombe sih dilut ya. Oh ya, aku jadi ingat sesuatu. Aduh. Aku jadi ingat sesuatu ya. Dari start mulai readingan Januari kemarin ya kan. Ada nggak yang masih ngikuti sampai hari ini ya? Itu kan banyak tuh aku. Pokoknya pembahasan masuk ke 2026 ya kan. Pembahasannya karma. Abis karma tentang jati diri ya enggak? Sampai sekarang pun masih ada aku bahas jati diri itu kan untuk mengingatkan teman-teman semua biar kembali ke diri masing-masing terus gitu loh. Karma instan bla 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 semua udah aku bahas di situ. And ini nih. Jadi di sini gini ya. Aduh, merinding aku, Cek. Lu di bulan ini ya melihat, merasakan ya, bisa dari penglihatan, bisa dari perasaan itu bisa batin, intuisi ya, firasat dan sebagainya. Yang ketiga bisa dari kabar atau informasi tentang seseorang yang zolim dan ngenes. Ya udah, hukum alam nih jalan gitu. Mungkin ini kejahatan dia di tahun 2025-2024. Ya. Ada terbalik gitu loh. Sesuatu yang kembali. Kan tahun ini tahun pembalasan loh, ini 2026 nih. Makanya orang-orang yang sabar, yang ikhlas ya, diuji dengan berbagai macam cobaan termasuk serangan sihir di 2025 kemarin Desember itu ada pembahasan sihir ya. Banyak kan ku bahas tentang sihir di situ. Dan sihir itu nyata kok ya. Nyata banget. Ntar ya, dilut ya. Oke, coba nanti untuk yang muslim kamu buka di ayat Al-Baqarah ya, ayat 102, kamu baca tuh sampai 106. Di situ ada menjelaskan tentang jin mengajarkan sihir kepada manusia. Berarti sihir itu memang ada. Tapi ini cuman sekedar saran doang loh ya. Gitu. Nis kamu nanti pelajari sendirilah. Yang jelas kalau aku sendiri percaya sihir itu ada. Sihir itu memang ada.
gitu. Tapi apakah kita harus takut dengan itu semua? No, nggak usah. Kita punya Allah, kita punya Tuhan. Ya, untuk kamu yang di 2025 kemarin dapat serangan sihir dan sebagainya, itu artinya suatu cobaan bahwa kamu sedang disadarkan. Ya logikanya kalau lu nggak dikasih cobaan kayak gitu, bagaimana mungkin lu bisa benar-benar bersujud dengan sang Tuhanmu, gitu kan logikanya. Gitu. Dan ini 2026. Ya gimana ya? Bener-bener tahun karma, jujur instan banget karmanya gitu. Dan bener-bener dibalas nih di tahun ini. Ya semoga kamu bisa ngeh ya dengan itu semua. Makanya di sini juga ada petunjuk tentang untuk semuanya lah. Ini kan ribuan orang yang mendengarkan pembahasan di sini ya. Tolong nih ya, hati-hati banget. Kita harus pinter-pinter menjaga diri kita sendiri lah. Ya, ini tahun karma, bener-bener tahun karma, instan, sangat-sangat instan. Dan itu berlaku untuk semua orang. Ya, jadi kita harus hati-hati ya dengan diri kita sendiri gitu. Untuk orang-orang yang zalim, ya udah kita cuma bisa berlapang dada ya, kita berlapang dada aja. Kalau pada akhirnya kamu di tahun ini tahu, oh ternyata si A, si B, si dalangnya, oh si biang keroknya misalkan, oh dialah pelakunya misalkan gitu. Apa yang harus kamu lakukan? Ya kamu harus berlapang dada gitu. Di surah Al-Baqarah juga dijelaskan tentang itu ya, di ayat 102 ke bawah itu baca aja. Gitu. Oke, jadi saudara semua, kembali ya tentang keyakinan diri kamu masing-masing ya. Kamu harus yakin bahwa di tahun ini lu bisa ngerubah kehidupanmu. Tapi ya keyakinan ya itu adalah pondasi dasarnya. Ketika kamu meyakini sesuatu, maka akan timbul dorongan. Ketika ada dorongan dalam diri, maka akan tercipta suatu pergerakan. Ya enggak? Nah gitu loh. Ya semoga ngeh aja lah ya lur ya. Seru sih. Kita lanjutkan besok lagi ya. Nanti kelamaan bosan pula nih kamu ngerungok nih suaraku di sini. Oke. Udahlah kita bahas besok lagi ya. Kita sambung besok ya. Kita jumpa lagi the next time. Ya doakan aku sehat biar bisa ngoceh terus di sini. Ya abaikan aja kartu-kartu ini. Karena ini cuma sarana, ya ini cuma perantara, ini cuma kertas. Fokus dengan apa yang ku bahas aja. Ya, kalau ada hal positif ya ambil, negatifnya buang aja. Ya, semoga ada manfaat yang bisa kamu petik dalam pembahasan kali ini. Ingat, lu harus percaya diri, ya. Lu harus benar-benar percaya dengan dirimu bahwa dirimu mampu melewati segala sesuatu di bulan ini. Sesulit apapun itu. Oke. Bye-bye semuanya.